Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Ojewedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang dan makin bisa menghibur yang lain. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kematian ayahku mengantarkan kami ke rumah baru kami di kota ini. Aku adalah Matthew, anak pertama dari 4 bersaudara. Adik-adikku adalah Gina, Ralph, dan Susie. Ibu kami harus bekerja kembali setelah ayah kami meninggal. Ibu kami adalah seorang suster. Sekarang kami tinggal di kota ini karena ibu kami diterima di sebuah rumah sakit di sini. Proses pindahan berjalan lancar. Kami masing-masing memilih kamar yang kami suka. Aku di basement, Gina di loteng, Ralph di sebelah kamar ibu bersama Susie. Aku rasa basement dan loteng adalah tempat terbaik di rumah ini. Basement posisinya di bawah, tersembunyi dan sunyi. Sangat cocok buat remaja seperti aku yang sangat suka menyendiri. Kamar terbaik kedua menurutku adalah loteng, di mana Gina tidur. Aku sebenarnya juga ingin di loteng. Dengan jendela besar di atap rumah, aku bisa menatap bintang-bintang dan bulan di malam hari. Ibu sungguh perhatian atas kesukaan kami. Kami semua sangat suka berenang, dan rumah ini sangat sempurna. Karena ada sebuah kolam yang cukup besar di dalam rumah ini, tepatnya di belakang halaman rumah kami. Aku berpikir jika suatu saat aku bisa mengundang teman-temanku di sekolah untuk sekedar pool party di sini. Malam ini entah mengapa sangat panas. Udaranya sangat gerah. Aku di basement hampir tak bisa tidur karena keringat terus mengucur dari leher dan badanku. Gelisah aku pun terjaga hampir sepanjang malam. Dalam panas dan gerah itu, tiba-tiba saja aku merasakan hawa yang cukup sejuk. Angin dingin mengalir menyelimuti seluruh tubuhku. Setelah aku perhatikan, ternyata angin itu berasal dari bawah ranjangku. Penasaran aku pun melihat ke bawah ranjang. Ternyata ada sebuah pintu kayu berukuran 1 kali 1 meter tepat di bawah ranjangku. Aku berasumsi angin sejuk ini berasal dari situ. Karena pintu kayu itu bergerak sedikit seperti terdorong angin dari bawah. Dan hal itu membuatku berpikir, ada apakah di dalam situ? Keesokan paginya, aku mengajak Gina, Ralph, dan Susie untuk melihat ada apa di bawah ranjangku. Ketika aku geser, mereka semua seperti terkejut. Gina bilang, "Sepertinya di bawah ranjangmu ada harta karun peninggalan Jack Sparrow." Ralph tidak ketinggalan juga mengatakan, "Mungkin itu peninggalan Nazi di Perang Dunia Kedua." Gina membalas, "Tak mungkin, Ralph. Nazi tidak sampai di sini." Susie bilang, "Aku pikir di dalamnya banyak hantu jahat." Kami semua tertegun dan seketika melihat ke Susie secara bersamaan. Aku mengatakan, "Susie mungkin benar." Gina membalas perkataanku, "Ayolah, Matt.
Apakah kau percaya perkataan anak 6 tahun tentang hantu? Ralph mengatakan, "Ayo kita buka dan lihat ada apa di dalamnya. Siapa tahu ada emas berharga milik Hitler." Gina dengan menarik nafas mengatakan, "Oh, ayolah Ralph, kan sudah aku bilang, Nazi nggak sampai di sini." Aku naik ke dapur dan mengambil sebuah palu untuk memukul kunci gembok yang ada di pintu kayu itu. Ketika aku hendak membukanya, dengan memukulnya, aku melihat ada tulisan kecil di gembok itu yang sengaja dicetak sebagai petunjuk atau peringatan. Tulisannya bilang, "Jangan buka gerbang neraka ini." Ketika aku membacanya, Gina tertawa dan mengatakan, "Tentu saja tidak boleh dibuka, karena ada sesuatu yang berharga di dalamnya." Ralph lalu menyuruhku, "Ayolah Matt, bukalah dan lihat ada apa." Aku pun memukul gembok tersebut dan dalam 3 kali pukulan, gembok itu pun terbuka. Sebelum membukanya, aku mengatakan kepada adik-adikku, "Inilah momen kebenaran. Apakah kalian siap?" Mereka semua serentak menjawab, "Ya, kami siap." Bahkan Gina dan Ralph mengatakan, "Kita akan jadi super kaya raya." Aku pun membuka pintu itu. Seketika itu pun entah apa, sepertinya ketika aku buka pintu itu, ada hawa yang terlepas dari dalam lubang itu. Hawa itu berbau aneh, seperti bau darah yang sangat menyengat, dan dibarengi oleh rasa dingin yang terasa hingga ke tulang-tulang tubuh kami. Aku pun mengatakan, "Jangan-jangan kita baru saja melepaskan iblis dari ruang tahanannya." Gina pun membalas, "Ya, tentu saja. Tapi itu hanya ada di film, tahu?" Lubang itu berukuran sekitar 1 kali 1 meter, berbentuk bulat dan lebih tepat disebut sebagai sumur. Sumur itu sangat gelap sekali. Dasarnya sepertinya sangat dalam, karena tak dapat dilihat dari atas. Aku berusaha menyinari sumur itu dengan senter, tapi dasarnya tak terlihat. Aku mengatakan kepada adik-adikku, "Hati-hati, sumur ini sangat dalam. Kalau terjatuh, kita mungkin bisa mati." Aku dan adik-adikku berdiri tepat di bibir sumur itu. Kami semua menatap ke dalam sumur itu, semua dengan wajah yang cukup khawatir. Gina pun mengatakan, "Aku rasa kita benar-benar dalam bahaya, karena kita telah membuka sumur ini. Kita seharusnya tak membukanya." Ralph tiba-tiba menjatuhkan koin ke dalam sumur itu. Aku menghardiknya. "Apa yang sedang kau lakukan, Ralph?" Ralph membalasku, "Aku hanya mau tahu seberapa dalam sumur ini." Kami semua menanti suara koin untuk sampai ke dasar sumur tersebut. Hampir 5 menit, dan tak terdengar suara koin menyentuh lantai sumur tersebut. Kami semua saling berpandangan dengan wajah terheran-heran. Demi keselamatan kami, sebagai yang paling tua, aku pun menutup kembali sumur tersebut. Aku mengatakan kepada mereka, "Jangan bilang tentang hal ini kepada ibu." Mereka serempak membalas, "Oke, tak akan. Kami janji." Siang itu kami mencoba kolam renang kami. Gina berjemur di atas kursi mengapung di atas kolam. Aku berjemur di pinggir kolam. Ralph dan Susie berenang sambil bermain-main di dalam kolam. Tiba-tiba saja, Susie gelagapan seperti orang yang kelelep. Aku pun panik dan seketika loncat ke dalam kolam.
Aku berhasil membawa Susi naik ke pinggir. Aneh rasanya, Susi kelelep. Kami semua sudah bisa berenang semenjak 2 atau 3 tahun. Umur yang cukup muda, mengingat ayah kami dulunya adalah atlet renang. Aku bertanya kepada Susi, "Apa yang terjadi kepadamu? Apakah kau kram?" Susi menggeleng dan dia memegang pergelangan kakinya. Aku bergegas melihat kakinya. Mungkin dia keseleo atau apalah, aku tidak tahu. Aku pun terkejut luar biasa. Pergelangan kaki Susi lebam dan membekas seperti telapak tangan. Aku ingat sebelum berenang, tak ada lebam itu dan tak ada bekas telapak tangan itu. Aku tanya kepadanya, "Apa yang terjadi? Mengapa ada bekas tangan di kakimu?" Susi mengatakan bahwa tadi ada seorang anak wanita dari dalam kolam renang, memakai gaun tidur dan matanya biru seperti lingkaran panda. Anak wanita itu menarik pergelangan kaki Susi dengan sangat kuat, mencoba menariknya ke dalam kolam. Aku kaget dan setengah tak percaya, tapi aku juga tak punya penjelasan tentang telapak tangan di pergelangan kaki Susi. Sore itu ibu pulang lebih awal. Kami memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi pada Susi. Sebagai seorang suster, ibu pun bergegas melihat pergelangan kaki Susi. Aku pun kembali terkejut. Ternyata bekas lebam telapak tangan tersebut sudah hilang. Ibu tersenyum kepada kami. Senyumnya kepada kami semua meledek lalu mengatakan, "Usaha yang bagus, tapi bercanda kalian melebihi batas. Kau tahu, tak baik membuat orang tua khawatir." Kami semua hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Setelah makan malam, kami semua bergegas tidur. Sekitar tengah malam, kami semua terbangun setelah mendengar teriakan yang sangat keras. Suara tersebut datang dari loteng, dari kamar Gina. Kami semua bergegas ke kamar Gina. Ketika kami masuk, Gina tampak pucat pasi dengan bibir gemetar. Dia melihat kami datang dan kemudian dia menatap jendela langit-langit di kamarnya sambil mengatakan, "Ada hantu wanita tua di jendela itu. Dia tengkurap dan menatapku dengan wajahnya yang berlumuran darah dan tubuhnya seperti patah-patah di semua bagian tulang-tulangnya." Kami semua melihat ke jendela langit tersebut dan tak melihat apapun di sana. Ibu lalu menenangkan Gina dan memintanya untuk tidur bersamanya dan Susi di kamarnya. Aku sungguh bingung. Apakah rumah ini berhantu? Apakah benar sumur di bawah ranjangku adalah gerbang neraka? Apakah iblis benar-benar keluar dari sana? Lamunanku terpecah ketika ibu menepuk pundakku. Kami semua berjalan turun dan kembali tidur. Pagi itu Susi membuka percakapan dengan bertanya kepada Gina. "Gina, apa yang kau pikirkan ketika kita melihat ke dalam sumur itu?" Ibu terkejut mendengar pertanyaan Susi. Ibu pun bertanya, "Sumur apa? Apakah kalian main-main ke sumur? Apakah kalian tidak tahu sumur itu tempat yang sangat berbahaya?" Ibu lalu melihat ke aku dan bertanya, "Matt, apakah kau bisa menjelaskan semua ini kepadaku?" Aku pun menjawab, "Tentu, Bu. Kami menemukan bahwa di bawah ranjangku ada sumur.
Ralph lalu menimpali. Dan sumur itu sangat dalam, Bu. Kami bahkan tak tahu dasarnya ada di mana. Susi menambahkan, iya, Ralph melemparkan koin ke dalamnya. Dan setelah 5 menit tak ada suara sama sekali. Bukankah itu artinya dalam, Bu? Ibu lalu mengatakan kepada kami semua, Oke, bawa aku untuk melihatnya. Belum sempat ibu berdiri, Susi kembali bicara. Kemarin, ketika aku melihat ke dalam sumur itu, aku membayangkan gadis kecil yang mayatnya diketemukan di bawah semen kolam renangnya di rumahnya. Ibu bertanya kepada Susi, "Mayat siapa? Anak kecil apa?" Susi menjawab, "Anak kecil korban pembunuhan yang dibunuh oleh pamannya sendiri dan mayatnya dikubur di bawah semen kolam renang mereka." Ibu menimpali, "Apa hubungannya dengan semua ini?" Gina pun ikut berbicara. "Sepertinya ada hubungannya, Bu. Karena ketika aku melihat sumur tersebut, aku membayangkan seorang nenek tua yang terjatuh dari roller coaster dari ketinggian 20 meter dengan muka menghantam aspal dan badannya patah remuk karena beberapa kali menghantam besi rel roller coaster sebelum akhirnya jatuh ke aspal di bawah." Kulihat ibu makin bingung. Namun aku jadi was-was, dan Ralph terlihat ketakutan. Aku yakin Ralph sama seperti aku sedang menunggu giliran kami. Karena seperti Gina dan Susi, kami semua mempunyai bayangan tentang makhluk gaib yang kami bayangkan keluar dari sumur tersebut. Ibu turun ke kamar basementku, lalu memintaku menggeser tempat tidurku. Ketika terlihat pintu kayu penutup sumur tersebut, ibu langsung membukanya. Sama seperti pertama kali terbuka, bau darah yang menyengat segera menyembul keluar dari sumur tersebut. Dibarengi dengan angin sejuk dingin yang terasa hingga ke tulang-tulang tubuh kami. Aku melihat ibu bergidik ketika melihat sumur tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya. Hari itu aku harus ke perpustakaan sekolah. Aku mendapat tugas yang mengharuskanku ke perpustakaan. Ketika tiba di perpustakaan, aku sangat senang. Perpustakaan sekolahku sangatlah besar, dan banyak sekali lorong-lorong di sini. Lorong-lorong itu membuatku berpikir ini akan menjadi tempat favoritku. Aku bisa menghabiskan waktu di sini berjam-jam dengan tenang, ditemani lautan buku dengan aneka ilmu yang bisa aku lahap. Aku sedang membaca buku tentang penggalian artefak di Mesir, ketika aku mendengar suara kaki diseret berjalan di lorong belakangku. Aku memang sangat menyukai apapun yang berbau Mesir kuno. Tiba-tiba ada seperti kecoa besar datang dari belakangku. Kecoa-kecoa tersebut tiba-tiba banyak dan seperti mencoba memakanku. Panik, aku pun berteriak dan berlari dari lorong itu menuju ke arah pintu keluar perpustakaan tersebut. Semua yang di perpustakaan melihatku heran. Mereka mencoba menolongku dan bertanya apa yang terjadi. Aku pun menjelaskan kepada mereka apa yang kualami. Dan ternyata mereka semua melihatku seperti tak percaya. Terlebih lagi ketika mereka melihat buku yang sedang kupegang. Buku tentang penggalian artefak kuno Mesir. Semuanya seolah-olah menggambarkan bahwa aku terlalu banyak baca buku mumi dan aku berhalusinasi. Menyadari tatapan mereka sedang menilaiku dan mata mereka berkata, aku gila. Aku pun segera bergegas meninggalkan perpustakaan tersebut. Malu
dan terus berkata kepada diriku bahwa yang kualami itu benar. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku tiba-tiba merasa mules luar biasa. Tanpa menunggu lama, aku pun buka celanaku dan duduk di toilet. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di bokongku. Aku merasakan sayatan dan tusukan tajam seperti jarum menusuk-nusuk daging bokongku. Panik, takut ada binatang dari toilet, aku pun segera berdiri. Alangkah terkejutnya aku ketika kecoa-kecoa besar yang tadi mencoba menyerangku ternyata ada di dalam toilet itu. Aku segera bergegas keluar. Namun ketika aku mencoba membuka pintu kamar mandi, ternyata terkunci. Semakin panik, aku terus membuka paksa pintu tersebut. Sementara dari dalam toilet, aku melihat kecoa-kecoa besar tersebut semakin banyak keluar dari toilet tersebut. Air dari dalam toilet pun aku dengar tumpah keluar. Ketika aku sedang memperhatikan apa yang sedang terjadi, aku mendengar suara erangan. Dan tiba-tiba saja, pintu bilik toilet tersebut terjatuh seperti ada yang menendangnya. Aku masih berusaha membuka pintu keluar kamar mandi tersebut. Hingga kemudian aku mendengar langkah kaki diseret di belakangku. Berat, karena ada suara air dan basah dari dalam toiletnya. Aku menoleh ke belakang. Rasanya jantungku berhenti berdegup kencang ketika kulihat sesosok mumi ada di belakangku. Dengan balutan khasnya berwarna putih bercampur tanah, mumi tersebut berusaha menyerangku. Ketika mulutnya menganga, keluar kecoa-kecoa besar itu dari dalam rongga-rongga tubuhnya, kupingnya, dan dari bokongnya. Itu membuatku ketakutan luar biasa. Sosok mumi yang menjadi imajinasiku ketika aku melihat sumur iblis itu kini ada di hadapanku. Tepat 10 cm lagi mumi itu ingin mencekekku. Pintu keluar kamar mandi ini terbuka dari luar. Dan beberapa siswa masuk ke toilet ini. Aku kaget ketika aku melihat toilet tersebut kembali rapi seolah tak terjadi apapun. Aku bergegas pulang. Di rumah aku segera mencari Ralph. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Dina sudah melihat imajinasinya. Begitu juga Susi dan aku. Berarti hanya tinggal Ralph yang belum bertemu iblis imajinasinya. Tepat ketika aku bertemu Ralph, aku melihatnya sedang bermain game di HP-nya. Aku lihat dia baik-baik saja. Tak tampak ketakutan di wajahnya. Dan sepertinya dia belum bertemu dengan iblis imajinasinya. Aku pun menegurnya. "Hai Ralph, apakah semuanya baik-baik saja?" Ralph menjawab, "Ya, tentu saja, Matt. Bahkan aku merasa sangat bahagia." Aku menjawab penasaran atas perkataan Ralph. "Apakah engkau melihat hantu imajinasimu, Ralph?" Ralph menjawab, "Iya, baru saja." Aku pun terheran. "Engkau tak takut? Apa yang kau lihat, Ralph?" Ralph menjawab dengan penuh senyuman, "Ayah. Aku bertemu dengan ayah. Dia bilang dia sangat sayang kepadaku dan kita semua." Aku terkejut mendengar jawaban Ralph. Aku terheran dan berkata, "Iblis imajinasimu adalah ayah kita?" Ralph lalu menjawab, "Bukan iblis, Matt. Ketika aku melihat sumur itu, aku sangat berharap ayah kita keluar dari situ dan memelukku lagi."
Matthew dan Ralph kemudian terdiam dan langsung menangis mengingat ayah mereka yang telah wafat. Malam itu ibu mereka tidak pulang, bahkan ketika jam menunjukkan pukul 09 tepat. Padahal biasanya ibu mereka selalu pulang paling telat jam 9. Khawatir terjadi sesuatu, Matt menelpon rumah sakit tempat ibunya bekerja. Matt sangat terkejut mendengar kabar bahwa ibu mereka sakit dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit tempatnya bekerja. Pihak rumah sakit juga meminta Matt dan adik-adiknya untuk tenang dan menunggu hingga esok pagi. Kemungkinan besok pagi ibu mereka juga akan mendapat cuti 1 hari karena kondisi kesehatannya. Pagi pun tiba. Tepat pukul 8, ibu mereka pulang dan cukup kuat menyetir mobilnya sendiri. Hal itu membuat Matt sungguh lega, bahkan sangat lega, hingga dia berpikir bahwa bukan hal serius tampaknya. Ibu mereka turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah, tapi dengan muka yang sangat lelah. Aku pun menyapanya. "Hai Bu, apakah semua baik-baik saja? Apa yang terjadi denganmu semalam? Engkau benar-benar membuat kami semua khawatir, Bu." Ibunya menjawab, "Engkau tak akan percaya atas apa yang akan aku katakan." Aku lalu menimpali ibu. "Coba saja, Bu. Belakangan ini aku sudah melihat dan mendengar hal-hal yang tak masuk akal semenjak kita semua melihat sumur iblis itu." Ibunya melihat Matt dan mengatakan, "Ketika sumur iblis itu terbuka, aku membayangkan korban tabrakan kereta yang beberapa hari lalu masuk ke kamar mayat di rumah sakit tempatku bekerja." Aku bertanya, "Coba aku tebak, kemarin kau bertemu dengan iblis imajinasimu sehingga engkau sakit?" Ibuku lalu menjawab, "Aku sudah terbiasa dengan mayat di rumah sakit. Namun hari itu, aku sebenarnya ingin pulang. Entah mengapa sepanjang lorong menuju lift, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Beberapa kali aku menoleh namun aku tak melihat apapun. Hingga akhirnya aku naik lift. Liftnya tiba-tiba berhenti dan aku terjebak di dalamnya. Dan kemudian lampu liftnya kedap-kedip lalu tiba-tiba mati. Namun ketika lampunya menyala, ibu diam sambil mengambil nafas dan gemetar mengatakan, "Mayat itu ada di depanku, berdiri menatapku. Kepalanya pecah setengahnya. Darahnya berceceran keluar, darah segar muncrat dari kepalanya mengenai wajahku. Badannya remuk, ususnya terburai dan berserakan di lantai. Kaki dan tangannya nyaris putus, tapi mayat itu berdiri tegap di depanku, menatapku sambil meringis. Dia lalu menghampiriku seolah-olah ingin memelukku. Aku panik dan berteriak dengan sangat keras. Saking kerasnya teriakanku terdengar hingga keluar koridor. Semua orang menemukanku sudah pingsan di dalam lift itu." Beberapa hari kemudian kami berhasil bertemu dengan pemilik rumah ini sebelumnya. Ternyata dia yang sudah berhasil menutup sumur iblis tersebut. Atas bantuannya lagi, dia pun kembali menutup sumur iblis itu lagi dan kali ini dia menutupnya dengan dilas di seluruh pintunya sehingga tak akan bisa dibuka lagi. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setan adalah benar merupakan hasil olah budaya akal pikir kita. Artinya, apapun yang kita pikirkan, itu yang sebenarnya menghantui kita. Jika kita tak memikirkan setan, akan sangat mungkin kita tidak takut dan diganggu. Namun sebaliknya, semakin seram yang kita pikirkan,
maka akan semakin takut kita dan kemungkinan diganggu oleh sosok yang kita takutkan atau kita pikirkan. Bayangkan, karena hasil olah budaya pikir kita, jenis setan bisa beraneka macam tergantung negara tempat asalnya. Dengan budaya Indonesia, maka setan kebanyakan adalah kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, buto ijo, lain-lain. Tapi, kalau di Amerika, dan hasil olah budaya pikir orang sekitarnya, maka setan adalah vampir yang tampilannya ganteng, pakai jas, atau seorang wanita dengan gaun pengantin. So, teman-teman, berpikirlah berani dan tak menyeramkan. Terima kasih telah mendengarkan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.